Oke, cek aman ya mic. Oke, pas. Naikin lagi. Oke. Oke, sip ya. Baik. Assalamualaikum kaum muda semuanya. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Kemarin kita berbincang tentang seorang anak muda dari Amerika Serikat. Dan sekarang kita kembali lagi ke Indonesia. Kita membahas fenomena yang menurut saya penting kita bahas. Coba kita scroll ya, kita lihat ada yang menarik, isu anak-anak muda yang muncul di internet yang sedang viral di TikTok gitu ya. Seorang vlogger dari Cina itu melakukan rekaman mendadak tiba-tiba ketika membeli sebuah ubi yang ada di kawasan Cina. Nanti kita bisa lihat videonya, nanti kita bahas sama-sama. 这个怎么卖的？少许5块，不然你5块。来一个，你需要啥？都来一个呗。都来一个。好啊。这么冷的天，你还带着小孩出摊吗？对呀、没人带呀。孩子他爸呢？他爸不要他了，什么意思？因为我们老大嘛，他生下来有那个先天性心脏病，需要很多钱去治疗的。他们爸是扛不住压力，跳河了。那他这个病现在怎么样了？已经做了2次手术，春节之后去做第3次。都是你带着他给他做的手术？对呀、那你靠什么养他呀？看看吧，我在身上看不到一点点那种阴霾的影子。阴霾是留给自己的，后面还有这么多手术要去做，你不阳光，改变不了现状的事情，不可能天天愁眉苦脸的嘛。他现在那个手术费凑齐了吗？没有，该饼钱。不用不用不用，我来，没事没事没事没事没事，别哭别哭别哭。哎呦我操！咱不哭。我是真的希望在他康复的这个路上能有我一份儿，我会觉得我特别欣慰。这没有。没有，小朋友。Oke, tadi kita sudah melihat ya, teman-teman semuanya Hamka Muda, tentang seorang ibu muda di Tiongkok ya, bernama Lin Jing. Dia menghadapi ujian yang sangat berat, bahkan bertubi-tubi. Anak sulungnya itu terlahir dengan penyakit jantung bawaan yang sangat serius. Suami pertamanya gitu ya, itu tidak sanggup lagi menanggung beban dan tekanan. Akhirnya beliau mengakhiri hidupnya. Dan kemudian Lin Jing ini mencoba mencari cinta yang baru. Bertemu suami keduanya, namun juga hilang entah kemana karena ditolak oleh keluarga besar untuk anak sulungnya yang penyakit jantung ini. Dan hasilnya Lin Jing ini membesarkan 2 orang anaknya, terutama anaknya yang sedang menderita penyakit jantung, kelainan jantung, dalam kondisi apapun. Apa yang dilakukan oleh Lin Jing ini, ya tidak menyerah sebenarnya. Dia mendengar, melihat, walaupun di tengah kehimpitan masalah, Lin Jing membuka sebuah kios ya, barbeque kecil untuk tempat tahu kering, ada juga ubi-ubi jalar, dan di sudut kota Cina. Jadi dia ingin menghidupi anak-anaknya, mengumpulkan uang untuk biaya operasi anak-anaknya ini, terutama tadi yang penyakit jantung. Hal ini saya anggap luar biasa. Kenapa? Karena ini berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi di Indonesia. Ada orang yang sehat, tubuhnya segar bugar, tapi nongkrong di lampu merah di pinggir jalan sebagai seorang pengemis untuk meminta-minta. Nah, inilah langkah yang akan kita bahas hari ini dari fenomena video yang tadi, dan kita lihat masalah utama yang ada di Indonesia, terutama di ibu kota Jakarta. Pengemis yang ada di mana-mana. Jadi realita di sekitar kita saat ini, di jalan-jalan besar di Indonesia, di setiap persimpangan lampu merah,
di kota-kota besar, bahkan sudah masuk ke kota-kota kecil. Kita sering melihat anak-anak kecil ataupun juga orang-orang yang masih segar, bugar gitu mencari rezeki dengan cara meminta-minta belas kasihan. Ada yang meminta-minta secara konvensional gitu. Ada juga yang menggunakan pura-pura menggunakan alat musik tertentu dengan seadanya, atau bahkan melumuri badannya dengan cat yang berwarna silver atau sering kita sebut sebagai manusia silver. Fenomena ini menjadi sangat fenomenal gitu ya. Bahkan di salah satu tempat provinsi di tahun 2012 itu menyebar begitu luar biasa fenomena, dari ujung rambutnya sampai ke kakinya itu dilumuri oleh cat yang berwarna silver. Sekilas aksi mereka ini menyerupai seni living status sebenarnya. Namun pada kenyataannya bagi kebanyakan pelakunya ini hanyalah siasat untuk bertahan hidup dengan cara yang lebih menohok gitu ya. Cara yang menurut saya itu tidak pas untuk kita orang Indonesia. Dan unsur seninya itu tipis sekali sebenarnya dengan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya lebih banyak meraup receh dengan cara yang menurut saya tidak pas dan mencari simpati orang. Jadi tragisnya ini tentu kemiskinan itu membuat orang nekat sebenarnya melakukan hal-hal yang seperti ini. Secara fisik sebenarnya terkait dengan manusia silver ya, saya ingin mencontohkan manusia silver yang menurut saya tidak etis ketika melumuri badannya atas nama karya seni, kemudian melakukan dengan cara untuk meminta uang ataupun belas kasihan simpati di jalanan. Di balik tubuh mereka itu tersimpan sebenarnya kisah pilu anak-anak putus sekolah yang tidak punya keterampilan, kepala keluarga yang tiba-tiba kehilangan mata pencaharian, ya urban miskin yang kepepet untuk biaya hidup. Jalanan akhirnya menjadi panggung keterpaksaan sebenarnya. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Menurut saya ada keterpaksaan tempat mereka untuk menjual sisi martabat mereka, terpaksa untuk mencari sesuap nasi. Fenomena ini tentulah salah satu tadi yang saya sampaikan wajah dari kemiskinan struktural yang terjadi di negeri ini. Sebuah alarm sebenarnya bahwa ada yang tidak beres dalam sistem kita. Selama perut lapar dan dompet kita kosong, selalu akan ada orang-orang yang turun ke jalan, bahkan dengan cara seaneh apapun untuk menyambung hidup. Tentu cara terakhirnya adalah dengan cara mencari simpati ataupun belas kasihan orang. Miris sekali. Nah, tadi kita berbicara tentang hal yang konvensional di jalanan, di lampu merah dan di tempat lainnya. Sekarang muncul lagi fenomena di dunia maya ataupun di internet, di media sosial, TikTok terutama. Coba kita pernah lihat ya, pengemis online namanya di TikTok. Ada yang menjual diri di sana dalam tanda kutip menjual dirinya, mencari sesuap nasi dengan joget-jogetannya, dengan hal-hal yang membuat sesuatu yang konyol. Minta gift, kemudian tiba-tiba terjun ke tempat yang diinginkannya, dan juga melakukan gerakan-gerakan yang tidak senonoh. Miris sekali hal ini terjadi untuk kita. Tapi memang tidak bisa juga kita salahkan mereka. Karena tadi yang saya sampaikan, ada sesuatu yang salah dalam sistem kita, cara kita mengelola dan juga negara yang hadir di tengah masyarakat semua. Kemarin yang sedang viral sekali itu, Bapak Ibu semuanya, teman-teman Hamka Muda, itu tentang mandi lumpur. Coba bayangkan orang tua menggigil di tengah malam itu dimandikan lumpur oleh anak-anak muda, diguyur tubuhnya dengan air yang kotor. Setiap kali ada penonton yang mengirim saweran, jadi diberi saweran, dimandikan dengan lumpur. Miris, sangat sedih sekali kita melihat fenomena ini yang terjadi di Indonesia. Orang-orang sudah memikirkan urusan-urusan yang keluar angkasa, kita masih sibuk dengan urusan mandi lumpur yang belum selesai sampai sekarang. Jadi kenapa mereka tergiur? Memang menjadi seorang pengemis ataupun mencari empati orang baik di Indonesia itu sangat mudah sekali. Karena memang data menunjukkan di Indonesia ini tetap menjadi negara paling dermawan di dunia. Tidak ada yang mengalahkan kedermawanan Indonesia dalam segi untuk memberi ataupun berbagi. Sampai saat ini bahkan 6 tahun berturut-turut kita menjadi negara paling dermawan. Dan untuk meminta uang di Indonesia dengan cara mengemis itu sangat mudah. Dia disebut sebagai uang mudah. Bahkan
Pengemis-pengemis itu berhasil meraup uang sampai 300.000 hingga 700.000 per hari. Coba bayangkan, lebih besar dari penghasilan kita yang butuh waktu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, bahkan sampai malam untuk kegiatan lembur untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi mereka dengan mudah untuk mendapatkannya. Jadi memang tak heran ada yang menolak tawaran pekerjaan nyata karena merasa lebih nyaman dengan mengemis online ataupun mengemis konvensional yang sedang terjadi. Ada potret yang menggagetkan budaya kita yang disebut sebagai budaya instan gitu ya. Ketika orang ingin hasil cepat tanpa usaha keras dan masyarakat yang murah hati justru dimanfaatkan. Jadi orang baik ini juga sering dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini yang membuat kita sampai sekarang itu tidak bisa bergerak dengan ke langkah selanjutnya. Jadi kita kelihatan maju tapi padahal di internal kita dalam konteks sistem kita yang membuat kita tidak bisa maju. Tadi yang saya sampaikan tentang mandi lumpur, kemudian manusia silver. Ini membuat kita miris dan mentalitasnya itu membuat kita meluas dan membuat hal-hal yang tidak bisa menjadi baik untuk kita dan juga membuat orang yang baik tadi dimanfaatkan dan tidak bisa tumbuh dengan cara mereka. Ya, kita sebenarnya sebagai orang Indonesia, kita orang yang berada pada titik untuk berbuat baik itu sebenarnya perlu kritis juga untuk memberikan empati kita atau simpati kita kepada orang-orang yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan sampai kebaikan kita itu dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tadi malas. Semakin kita beri semakin malas mereka. Kita harus cari cara untuk mendukung mereka itu supaya mereka berusaha dan tidak fokus kepada hanya sekedar meminta saja. Di lain sisi juga perlu saya sampaikan sebagai seorang akademisi ya, kita juga bisa melihat ada gaya baru juga yang dilakukan oleh kaum yang memang berpendidikan juga. Misalnya kita bisa lihat ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang aktif di salah satu universitas itu meminta-minta di jalan dengan asumsi untuk membantu masyarakat, kegiatan bencana kah, kemudian juga dengan membantu orang yang sakit lah dan seterusnya. Bagi saya itu hal yang sangat tidak etis yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang sudah terdidik. Dalihnya adalah penggalangan dana bantuan bencana ataupun juga bakti sosial atau bahkan juga dengan acara kampus. Tujuannya baik memang, tapi caranya itu perlu dikritik. Meminta-minta dibungkus dengan label kegiatan amal, apakah tidak ada cara lain yang lebih kreatif misalnya untuk melakukan hal yang tersebut? Atau yang lebih bermartabat sebagai seorang mahasiswa untuk bisa kita lakukan, untuk bisa mendapatkan sesuatu? Tentu, kenapa kita disebut sebagai mahasiswa, sebagai orang yang terdidik? Yaitu karena kita harus punya cara yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bahkan lebih menyedihkan lagi, hamka muda semuanya, ada orang yang meminta-minta atas nama membangun masjid, tempat ibadah. Ini juga menyedihkan. Bahkan mengganggu gerakan-gerakan yang memang padahal dalam konteks keislaman tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Punya cara yang lebih baik untuk kita bisa lakukan. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia misalnya, itu pernah melakukan larangan itu, melarang orang untuk meminta sumbangan di pinggir jalan untuk rumah ibadah. Jadi mereka lebih mengutamakan keselamatan sekaligus untuk memastikan tidak boleh lagi dilakukan aksi meminta-minta yang dengan cara yang tidak bermartabat ini. Itu mencoreng kegiatan umat beragama. Dan ini yang sangat penting kita perhatikan. Bagaimana hal-hal yang sifatnya tadi seharusnya secara keagamaan kita memiliki martabat yang tinggi, tapi turun dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita terdistrupsi dengan cara yang sangat buruk sekali. Jadi setelah kita menyoroti perilaku dan budaya masyarakat tadi, mulai dari kalangan konvensional, kemudian memanfaatkan media sosial, dan terakhir dari kalangan yang ternyata terdidik, tetap kita harus kembali kepada pemangku kebijakan, gitu ya. Jadi kita harus tetap memberi pandangan pada akar persoalan yang lebih dalam.
Maraknya pengemis, pengamen, kemudian manusia silver, dan juga bahkan pengemis online yang sejatinya adalah gejala masalah struktural, ekonomi, dan sosial. Orang tidak akan memilih mengecat tubuhnya, seperti yang saya sampaikan tadi, mengemis di jalan, apalagi mempermalukan diri di media sosial jika mereka punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Jadi pertanyaannya adalah di mana peran pemerintah? Tapi ini perlu diperhatikan tentang bagaimana memberantas kemiskinan ekstrim. Kita sudah melihat program-program yang sudah dilakukan, membangun sekolah kerakyatan misalnya, kemudian sekolah Garuda dan seterusnya ya. Tapi yang sisi ini belum disentuh tentang kesejahteraan sosial ataupun ketimpangan sosial yang berkaitan langsung dengan pengemis di jalan tadi. Pada tahun 2019 itu pernah dilakukan survei dari Kementerian Sosial mencatat itu lebih kurang 5 juta lebih gelandangan dan pengemis yang ada di Indonesia. Gelandangan pengemis itu 5 juta. Hampir setara dengan jumlah masyarakat di salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Coba bayangkan, mereka bisa tumbuh begitu besar, bahkan punya komunitas. Sedih sekali dan miris sekali. Ini harus diperhatikan. Sisi ini harus diperhatikan dalam konteks bagaimana kemajemukan tentang keadilan sosial itu harus benar-benar terjalin dengan baik. Pemerintah harus menyadari target yang dicapai tersebut. Tentang tadi yang saya sampaikan, kemiskinan ekstrim yang 0% yang dicanangkan oleh Pak Prabowo di tahun 2024 serta penurunan angka kemiskinan umum yang mencapai 7% itu harus benar-benar tercapai dengan baik. Perhatikan juga pengemis-pengemis ini. Jadi bagaimana kita harus memprediksi target itu yang bisa menyentuh langsung terhadap urusan-urusan sosial. Walaupun sekarang memang belum tercapai ya. Kenapa belum tercapai? Indikasinya jelas, di jalanan itu masih berjejer kaum miskin yang mengemis di pinggir jalan. Kemudian mengamen juga. Bahkan lebih ekstrim lagi ketika kita tidak memberikan uang kepada oknum pengamen, mereka mengancam kita untuk segera memberi. Ini hal yang sangat ekstrim sekali. Jadi penting pemerintah sebagai penengah, sebagai pemangku kebijakan untuk hadir di sini untuk memastikan bahwa kebijakan sosial penanganan masalah kemiskinan itu harus menyentuh kulitnya dan juga akarnya. Jadi bukan hanya tentang akarnya saja, tapi kulitnya juga harus disentuh supaya solusinya itu terjadi dan bisa menjadi kebanggaan kita semua dan bisa kita buat sesuatu yang besar untuk memberantas kemiskinan ekstrim, salah satunya juga dengan aksi pengemis ini. Pada akhirnya memang saya sudah sampaikan data tadi ya. Orang Indonesia ataupun kita orang Indonesia itu terlahir dan tumbuh terbiasa dengan konsep kekeluargaan dan gotong royong. Dengan konsep kekeluargaan dan gotong royong itu kadang memang sering dimanfaatkan supaya untuk mencari simpati dan orang untuk mencari empati kepada kita bersama-sama. Tidak ada salah yang dengan konsep gotong royong itu. Norma-norma yang sudah berjalan selama ini di Indonesia. Namun memang jangan sampai kebaikan kita, gotong royong yang sudah kita canangkan itu dimanfaatkan oleh orang yang pemalas. Kita menumbuhkan rasa malas kepada orang-orang yang tadi tidak mau berubah. Namun di samping itu, tidak semua orang juga mau melakukan kegiatan pengemis ya. Ada kisah nyata yang terjadi di salah satu tempat di provinsi di Indonesia. Kakek itu seorang kakek yang berumur lebih kurang 103 tahun. Beliau itu menyambung hidup, namanya Mbah Tohari. Dia tidak mau meminta-minta. Dia menjual apa yang bisa dia jual. Dengan sepeda ontelnya beliau berkeliling, sepeda bututnya itu keliling ke tempat-tempat yang dimana dia bisa menjajal bisnisnya. Kardus berisi dagangan tadi yang sederhana, sabun mandi dan seterusnya itu dia jual. Dan menurut saya itu lebih mulia dibandingkan kita hanya sekedar meminta-minta di pinggir jalan. Mbah kita ini, Mbah Tohari ini mengajarkan kepada kita bahwa selama kita masih sehat dan mampu, selama itulah kesempatan itu muncul.
Banyak orang yang terenyuh memang melihat kisah dari Mbah Tohari ini. Beberapa pelanggan ataupun orang-orang iba kerap memberikan uang lebih, tapi Mbah Tohari menolaknya dengan halus bahwa lebih baik membeli dagangannya daripada membelinya dengan atau memberikan dia dengan uang lebih itu. Jadi ini Mbah Tohari mengajarkan kepada kita bahwa ini harus ditularkan kepada pengemis-pengemis yang tadinya sekedar meminta di jalan. Bahkan saya pun menyadari mungkin bisa saja uang-uang yang diminta di jalan itu tidak sampai kepada orang yang dituju. Bisa saja, tidak semua iya, tapi bisa saja sebagian tidak sampai kepada yang dituju. Jadi perlu kita perhatikan bahwa cara yang mengemis yang baik dan benar itu juga harus diperhatikan dan harus kita berantas. Jangan sampai menjadi buah pekerjaan seseorang yang bisa menghasilkan uang bahkan miliaran rupiah dari kegiatan mengemis itu. Sebenarnya Buya Hamka itu sudah pernah menyampaikan kalau hidup sekedar hidup itu babi di hutan pun bisa hidup. Kalau kerja sekedar kerja gitu, kera pun bisa bekerja. Dan kata lain, manusia hendaknya punya nilai lebih dalam hidup dan pekerjaan. Makna etika, martabat, tidak sekedar menjalani hidup apa adanya. Dan ada pula pepatah lama yang relevan saat ini, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Dalam agama Islam pun dibahas itu. Dan saya meyakini di agama-agama lain juga mengajarkan tentang bagaimana tangan di atas itu lebih mulia dibandingkan dengan tangan di bawah. Memang terkadang yang tangan di atas itu sering dimanfaatkan, dan memang terkadang juga yang tangan di atas lupa diri, dan yang tangan di bawah juga terlalu baperan juga untuk melihat kondisi yang diberikan oleh tangan di atas tadi. Tapi itulah konsekuensinya yang harus kita perhatikan dan menjadi buah pemikiran bersama kita bahwa meminta-minta itu adalah salah satu perbuatan yang tidak etis dan tidak pas. Lebih baik kita mempunyai cara sendiri untuk melakukan penghidupan kepada keluarga kita, seperti contohnya Mbah Tohari tadi. Terima kasih, stay muda dan stay berarti.